Ya, dengan Mbak Ayu. Iya. Tadi saya udah bookingnya 700.000 di sini ya. Udah lama jadi gini atau gimana? Udah Udah berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. Iya. Nggak pengen udah lama jauh dari keluarga atau gimana? Udah lama sih. Berapa bulan atau berapa tahun gitu? 5 bulan. 5 bulan. Pengen pulang apa enggak? Pengen. Kangen pulang, kangen sama ibu apa enggak? Kangen Kangen bapak, kangen keluarga, semuanya. kangen keluarga. Berarti udah 5 bulan jadi gini gitu. Terus Iya. terus uangnya jadi apa? Bayar apa gitu? Buat apa uangnya? Bayar hutang. Utang. Berapa utangnya? Banyak. Berapa makanya? 5 juta. Berapa? 5 juta. 5 juta. Kapan mbaknya apa namanya pinjam uang segalanya itu? Buat apa uang yang mbak pinjam itu? Bayar hutang orang tua. Terus sekarang berapa ya, apa nama uang yang mbak butuhkan itu berapa? 5 juta. 5 juta yang mbak butuhkan. Iya, kalau udah kumpul Terus berhenti kayak gini. berhenti kayak gini. Janji sama saya, Iya. janji sama yang di atas. Iya. Mohon maaf, bukan niat saya mau kesini mau ceramahin mbak, bukan niat saya mau gitu, tapi buat mengajak orang yang menjadi orang yang lebih baik lah gitu. Iya. Kangen sama orang tua, Kangen pengen semuanya. pengen ketemu. Pengen banget ketemu sama orang tua sih. Kalau udah lunas hutang berhenti udah kayak gini. Tapi janji sama saya, janji sama yang di atas Iya, juga sumpah. berhenti. Jadinya yang mbak butuhkan itu 5 juta. Iya, kalau udah kumpul 5 juta Oke. berhenti. Coba kita renungkan sedikit. Suatu malam, pandanglah dari dirimu sendiri ya. Apa yang bisa diperbuat tatkala diri sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Memandang diri di saat gelapnya malam penuh dengan derain air mata yang tak mampu mengembalikan waktu yang sempat tertinggal di masa lalu. Jadinya kalau udah berubah, jangan ingat-ingat dulu masa lalu ya, biarlah masa lalu yang sekarang gitu. Mungkin orang tua kita saat ini memikirkan mbaknya, anak saya lagi ngapain. Pernahkah kita memikirkan orang tua? Nggak pernah. Kita menjadi anak-anak yang durhaka, yang mikirin diri sendiri aja. Mungkin ibu kita lagi terbaring sakit di rumah, memikirkan anaknya, anak saya lagi ngapain, kapan dia pulang. Jadinya pulanglah, temuin ibunya, temuin bapaknya, minta maaf sama bapaknya ya. Tadi mbaknya bilang 5 juta, ya saya kasih 5 juta, tapi janji sama saya, janji sama yang di atas juga ya, buat berubah gitu. Kasihan orang tuanya, tidak cuma jadi anak yang durhaka, yang gak pernah memikirkan orang tua kita. Mungkin orang tua kita sekarang terbaring sakit di rumah, mungkin orang tua kita lagi di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, mungkin orang tua kita udah gak ada di dunia ini, mungkin udah menghadap sang ilahi, tapi kita nggak tahu, kita nggak mau cari tahu tentang kedua orang tua kita kayak gimana keadaannya sekarang. Kita cuma pikirkan uang dan diri sendiri aja lah gitu. Coba renungkan sedikit. Orang tua kita itu, ibu kita mengandung selama 9 bulan dalam kandungan, mengharapkan anak yang berbakti kepada orang tuanya. Semoga menjadi anak yang baik. Itu yang orang tua inginkan, bukan menjadi anak yang melawan, anak yang gak benar lah gitu. Orang tua capek cari uang buat membiayain anaknya. Uang itu gak gampang kita cari. Coba, mungkin orang tua kita pagi-pagi udah ke sawah, beliau udah ke sawah buat nyariin kita makan gitu. Rindu orang tua, rindu ibu, rindu bapak.
pulang, makanya temuin ibunya. Apalagi ini kan mau bentar lagi mau lebaran lah gitu. Pulanglah. Terpurukan diri terkadang menghantui di saat mengingat dosa lagi itu yang tak pernah bisa tebus hanya dengan menangis tanpa berbuat apa-apa. Akankah diri masih bisa kembali menghadap Sang Pencipta? Kita ini akan kembali sama Maha Pencipta gitu. Mari kita sama buat berubah menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berguna bagi orang tua, kembali ke jalan yang lurus seperti itu. Orang tua nggak menginginkan apa-apa dari anaknya, cuma orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang berbakti, soleh dan solehah. Mohon maaf, bukan saya mau menceramahi atau kasih, cuma saya ini mengajak orang lah gitu, menjadi orang yang lebih baik gitu. Mohon maaf ini saya agak gagu ngomongnya. Gak apa-apa. Ya, yang mbak butuhkan 5 juta gitu ya. Sayangilah ibu, sayangilah bapakmu dengan sungguh-sungguh, karena surga berada di telapak kaki ibu. Surga itu berada di telapak kaki ibu. Mohon ampunan jika kamu pernah menyakiti hati ibumu, dan teruskan kepada orang-orang yang perlu membaca renungan. Renungkanlah, pernahkah kita ngomelin dia? Pernah apa enggak ngomelin ibu? Pernah, pasti pernah. Pernahkah kita cuekin ibu? Pernah juga. Pernahkah kita mikir apa yang dipikirkan ibu? Enggak pernah. Cuma kita pikirkan diri sendiri, kesenangan diri sendiri. Ibu memikirkan kita setiap hari, setiap malam. Anak saya lagi ngapain? Anak saya lagi ngapain di luar? Apakah dia baik-baik saja? Cuma ibu itu membutuhkan anaknya menjadi anak yang berbakti, nurut kepada orang tuanya. Kalau orang tua kita masih hidup sekarang, apalagi ini nggak pernah ketemu orang tua, mungkin pas kita pulang, ibu kita udah dipakai dan kapal. Mohon maaf, bukan saya mau berdoa apapun buat kasih masukan biar bapaknya mau pulang gitu. Uangnya mbaknya bilang tadi buat bayar utang ibu orang tua, mbak bilang. Tapi nggak harus ini, masih banyak pekerjaan yang halal gitu. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita kalau udah saya kasih uang janji sama yang di atas mau berubah dan pulang temui ibu, temui orang tua. Jangan jadi anak yang durhaka gitu. Sering kita melontarkan kata-kata yang enggak kepada orang tua kita. Sering kita melawan sama orang tua kita. Sering mencaci maki orang tua kita. Coba renungkan sedikit. Orang tua kita capek-capek mikirin kita, cari uang, terus udah pagi-pagi udah ke sawah. Buat apa? Buat kita makan. Renungkanlah sedikit. Kita cuma aja anak yang durhaka, yang ngelawan sama orang tua, yang gaya-gayaan seperti ini. Tapi apa? Orang tua kita itu capek cari uang sampai dia baling tulang. Coba lihat raut muka wajah ibu kita, semakin hari semakin menua, rambut pun udah semua berubah. Mohon maaf, bukan saya mau menceramahi mbaknya, sengaja saya bawa tapi untuk mengajak orang menjadi orang lebih baik gitu. Ya, mohon maaf ya, bukan saya mau menceramahi mbaknya, bukan saya mau buat ceramah di sini, bukan gitu. Tapi niat saya itu mengajak mbaknya menjadi orang lebih baik gitu. Ya, kita berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dengan niat kita ini sungguh-sungguh mau berubah gitu, menjadi orang yang lebih benar gitu. Boleh tangannya sedikit, kita berdoa sama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa hambamu ini ya Allah. Ampunilah dosa hambamu ini yang udah durhaka kepada orang tua, yang udah ngelawan sama orang tua, yang sering bentak orang tua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kedua orang tua kami ya Allah. Berikanlah kesehatan walafiat ya Allah, berikanlah rezeki, berikanlah panjang umur kepada orang tua hambamu ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hamba rezeki taubat dan nasuha sebelum Engkau mencabut nyawa hamba ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba pengen jadi orang yang lebih baik ya Allah. Kuatkanlah hambamu ini ya Allah. Berikanlah hamba hidayah ya Allah untuk jadi orang yang lebih baik, jadi orang yang lebih baik, berbakti kepada orang tua. Berikanlah petunjuk ya Allah, semoga jadi anak yang berbakti dan berbakti sampai akhir hayat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hamba rezeki yang taubatan nasuha ya Allah sebelum Engkau mencabut nyawa hamba ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil niat saya itu mau berubah orang yang menjadi orang yang baik ya. Mohon maaf jika saya lancang udah berlebihan caranya sama Mbak gitu. Makasih ya. Assalamualaikum.